Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas metode pengumpulan data dalam penelitian. Berikut ini adalah bagan metode pengumpulan data, di mana terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui pengambilan data langsung di lapangan, yang terdiri dari tiga, yaitu observasi, wawancara, serta kuesioner. Sementara data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui media perantara atau sifatnya secara tidak langsung. Berikut ini adalah observasi atau pengamatan. Di sini observasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam bentuk data primer. Di sini observasi merupakan cara yang bertujuan sistematis dan selektif untuk melihat, menonton, dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi. Di mana di sini observasi terdiri dari dua, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Di sini observasi partisipan adalah ketika peneliti berpartisipasi dalam aktivitas kelompok yang diamati sebagai pengamat aktif. Misalnya, si peneliti ingin meneliti reaksi masyarakat umum terhadap orang-orang yang menggunakan kursi roda. Maka si peneliti dapat mempelajari reaksi mereka dengan duduk di kursi roda sendiri. Sementara untuk observasi non-partisipan, di sini adalah si peneliti tidak terlibat dalam aktivitas kelompok, tetapi tetap menjadi pengamat pasif, mengamati dan mendengarkan aktivitasnya, dan menarik kesimpulan dari hal tersebut. Misalnya di sini, si peneliti ingin mempelajari fungsi yang dijalankan oleh orang yang melakukan servis perbaikan HP. Maka si peneliti dapat mengamati, mengikuti, dan merekam aktivitas yang dilakukan. Setelah melakukan sejumlah observasi, maka dapat ditarik kesimpulan tentang cara memperbaiki HP dengan berbagai permasalahannya beserta solusinya. Berikut ini adalah wawancara. Wawancara adalah metode yang biasa digunakan untuk mengumpulkan informasi dari orang atau masyarakat, yang terdiri dari wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Pada wawancara tidak terstruktur, di sini kebebasan yang hampir sepenuhnya diberikan dalam hal konten dan strukturnya. Pada wawancara tidak struktur, yaitu struktur wawancaranya sifatnya fleksibel. Isi wawancaranya yang bersifat fleksibel, serta fleksibilitas dalam pertanyaan wawancaranya. Sementara wawancara terstruktur di sini adalah si peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, menggunakan kata-kata dan urutan pertanyaan yang sama seperti yang telah ditentukan dalam jadwal wawancara. Pada wawancara terstruktur ini biasanya terdiri dari struktur wawancara yang bersifat kaku, isi wawancara yang bersifat kaku, serta kekakuan dalam
melakukan pertanyaan wawancaranya. Berikut ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang jawabannya dicatat oleh para responden, yang terdiri dari kuesioner yang dikirim, kuesioner di suatu tempat tertentu, serta kuesioner di tempat umum. Untuk kuesioner yang dikirim merupakan pendekatan yang paling umum untuk mengumpulkan informasi dengan mengirimkan kuesioner kepada calon responden melalui pos atau email. Di sini biasanya menjadi masalah utama dengan menggunakan metode ini karena tingkat respon yang rendah, karena kadang-kadang para respondennya tidak tepat juga. Berikutnya, kuesioner di suatu tempat tertentu. Ini merupakan salah satu cara terbaik untuk memberikan kuesioner, yaitu dilakukan pada suatu tempat tertentu, misalnya pada siswa atau mahasiswa di kelas, peserta program, atau orang yang berkumpul di satu tempat. Berikutnya, kuesioner di tempat umum. Di sini bisa dilakukan di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, pusat kesehatan, tempat olahraga, atau bandara. Tentu saja hal ini tergantung pada jenis populasi penelitian yang ingin dicari dan di mana kemungkinan dapat ditemukan. Metode ini memiliki keuntungan, yaitu pemberian kuesioner secara kolektif. Berikut ini adalah klasifikasi metode ke dalam kategori kuantitatif atau kualitatif. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah epistemologi filosofis apa yang mendasari pendekatan Anda terhadap penyelidikan penelitian. Di sini bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan dari objek yang telah si peneliti pikirkan. Berikutnya, bagaimana informasi dikumpulkan? Apakah melalui format pengumpulan data yang terstruktur atau tidak terstruktur? Berikutnya, apakah pertanyaan atau masalah yang didiskusikan selama pengumpulan data? Nah, di sini apakah masalah tersebut telah ditentukan sebelumnya atau dikembangkan selama proses pengumpulan data? Berikutnya, bagaimana informasi yang Anda kumpulkan dicatat? Di sini apakah dalam bentuk deskriptif, naratif, kategorikal, kuantitatif, atau dalam bentuk skala? Berikutnya, bagaimana informasi dianalisis? Di sini apakah dalam bentuk analisis deskriptif, kategorikal, atau numerik? Berikutnya, bagaimana Anda mengusulkan untuk mengkomunikasikan temuan? Di sini apakah Anda ingin menulis secara deskriptif atau analitis? Inilah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya si peneliti bisa menjawab untuk dimasukkan ke dalam kategori kuantitatif atau kualitatif. Berikut ini adalah contoh memilih metode kuantitatif atau kualitatif. Misalnya di sini ada observasi dan wawancara. Pada observasi, jika suatu observasi direkam dalam format naratif atau deskriptif, maka informasinya menjadi kualitatif. Tetapi jika direkam dalam bentuk kategorikal atau dalam bentuk skala, maka informasinya menjadi kuantitatif.
Begitu juga pada wawancara, jika wawancara tidak terstruktur, direkam dalam bentuk deskriptif atau naratif, maka menjadi metode kualitatif. Tetapi dalam wawancara terstruktur, jika informasi dicatat dalam bentuk kategori tanggapan dan dikuantifikasi dari tanggapan deskriptif, menjadi metode kuantitatif. Di sini kita dapat memilih metode kuantitatif atau kualitatif dalam penelitian kita. Atau kita juga bisa menggabungkan atau mix method antara metode kuantitatif dan metode kualitatif dalam melakukan penelitian kita. Berikut ini adalah dokumen data sekunder. Di sini bisa diperoleh dalam bentuk publikasi pemerintah atau organisasi. Misalnya di sini dalam bentuk sensus, registrasi statistik, survei angkatan kerja, laporan kesehatan, perakiraan ekonomi, dan informasi demografis. Berikutnya dapat diperoleh dari riset sebelumnya. Misalnya di sini dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis atau disertasi. Berikutnya bisa dalam bentuk catatan pribadi. Misalnya di sini buku harian yang memungkinkan memberikan informasi yang Anda butuhkan. Berikutnya dalam bentuk media massa. Jadi di sini dokumen atau laporan yang diterbitkan di surat kabar, majalah, di internet dan sebagainya. Inilah dokumen data sekunder bisa kita peroleh dalam 4 kategori ini untuk melakukan penelitian kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.